Oke, gue yakin banyak orang nggak tahu fitur rahasia yang satu ini. Jadi, kalau teman-teman punya Apple Pencil Second Gen atau Apple Pencil Pro, kalian bisa pakai Apple Pencil buat ngambil foto kayak gini. Tinggal di double tap aja dengan satu aplikasi yang bakal kita bahas di video kali ini. Nah, kalau kemarin kita baru aja bahas aplikasi yang bagus buat Mac atau MacBook, untuk kali ini gue udah coba explore lebih lanjut aplikasi yang bagus buat iPad yang ada di App Store. Supaya iPad kalian itu nggak cuma jadi device buat nonton atau main games aja, tapi bisa membantu aktivitas kalian juga. So, langsung aja kita ke aplikasi yang pertama yang rada simple dulu, yaitu MD Final. Jadi, aplikasi MD Final ini sesuai namanya, fungsinya itu buat kasih kalian pengalaman dengerin lagu sambil ceritanya pakai piringan hitam kayak gini. Tampilannya menurut gue cukup menarik sih, nanti ada album artnya juga, terus ada judul dan nama penyanyinya seperti ini. Dan kalian juga bisa pakai aplikasi ini dalam orientasi landscape ataupun portrait, dan dua-duanya menurut gue tampilannya bagus kok. Jadi seolah-olah kayak pakai vinyl beneran gitu. Teman-teman bisa sambungin MD Final ini ke akun Apple Music atau Spotify kalian. Terus yang kerennya dari aplikasi ini adalah bukan cuma sekedar tampilin piringan hitam kayak gini aja, tapi tampilannya ini juga interaktif loh. Jadi kalau lagi denger lagu, teman-teman bisa swipe ke kiri atau kanan buat pindah ke lagu selanjutnya atau sebelumnya. Terus kalian juga bisa klik piringan hitamnya buat play atau pause. Terus jarumnya ini bisa kalian angkat juga buat pause lagunya. Dan bisa teman-teman geser juga kayak gini. Jadi kalau mau denger lagunya langsung di bagian tengah, nah kalian tinggal geser aja nih kira-kira ke area tengah vinilnya. Teman-teman juga bisa customize tampilannya mau seperti apa. Kalian bisa ganti warna background. Dan aplikasi MD Final ini juga ada widgetnya yang keren banget buat ditaruh di home screen iPad kalian. Pilihan widgetnya ada lumayan banyak dengan desain dan ukuran yang berbeda-beda. Plus kalian juga bisa langsung play atau pause, skip lagu, langsung dari widget yang ada di home screen. Gue pribadi suka banget sih pakai tampilan MD Final ini buat di setup sambil dengerin lagu, karena bikin tampilannya jadi lebih unik gitu. Beda sama tampilan Apple Music atau Spotify. Aplikasi MD Final ini adalah aplikasi berbayar, tapi walaupun berbayar harganya menurut gue masih worth it banget. Pas kemarin gue beli aplikasi ini, harganya 29.000 buat sekali bayar aja. Dan kalau lagi nggak diskon pun harganya 58.000 untuk sekali bayar juga. Oh iya, MD Final ini juga ada versi buat iOS. Jadi kalau udah beli yang versi iPad, kalian juga bisa pakai buat di iPhone. Next kita lanjut lagi ke aplikasi selanjutnya, aplikasi buat cek cuaca yang masih jadi favorit gua sampai hari ini. Nama aplikasinya adalah Not Boring Weather. Nah, kenapa gue bilang masih jadi aplikasi cuaca favorit gue sampai hari ini? Karena sebelumnya gue juga udah pernah cobain yang versi buat di iPhone dan sampai hari ini masih bagus banget. Biasanya kalau aplikasi cuaca itu kan tampilannya agak membingungkan ya, kayak ada grafiknya, banyak teks, banyak angka-angka. Tapi kalau di aplikasi Not Boring Weather ini, justru aplikasi cuaca jadi lebih seru. Coba lihat aja tuh, tampilan UI-nya keren banget. Kelihatannya simple, tapi informasinya lengkap juga loh. Teman-teman bisa cek prediksi cuaca dalam beberapa jam ke depan atau dalam 1 minggu ke depan juga bisa. Dan data ini juga secara default sumbernya dari aplikasi weather-nya Apple. Tapi kalau mau ini juga bisa kalian ganti sumbernya. Dan yang kerennya dari aplikasi ini adalah teman-teman juga bisa klik angka temperaturnya. Dan nanti bakal muncul informasi yang lebih detail lagi seputar temperatur cuaca. Terus kalian juga bisa langsung swipe aja buat lihat informasi tentang kecepatan angin, bulan, UV index, dan sebagainya seperti ini. Plus yang gue suka juga dari aplikasi ini adalah ada sound effects-nya. Jadi kalian bisa lihat informasi cuaca dengan lebih seru. Icon-iconnya ini bisa kalian klik. Contohnya kayak awan, itu juga bisa diklik kayak gini sambil ada sound effects-nya. Terus matahari juga bisa kalian klik, dan sebagainya. Aplikasi Not Boring Weather ini tampilannya juga bisa kalian ubah karena udah ada beberapa temanya gitu. Dan ini semua tampilannya keren-keren banget. Bahkan di aplikasi ini ada gamesnya juga buat pecahin awan kayak gini. Untuk aplikasi Not Boring Weather ini juga ada widgetnya yang bisa kalian taruh di home screen. Dan widgetnya ini juga nggak kalah menarik. Beda banget lah sama aplikasi cuaca yang biasa. Contohnya kayak aplikasi cuaca bawaan Apple. Kalau yang Not Boring Weather ini sesuai banget sama namanya. Bener-bener aplikasi cuaca yang nggak ngebosenin. Aplikasi Not Boring Weather ini adalah aplikasi berbayar, perlu berlangganan. Tapi harganya masih oke lah, nggak terlalu mahal. Harganya Rp249.000 per tahun atau 20 ribuan aja per bulan. Tapi ada opsi lain juga, yaitu langganan yang super ini. Termasuk 5 aplikasi lain dari developer Not Boring juga. Jadi udah termasuk aplikasi kalkulator, habit tracker, timer, dan sebagainya. Yang semuanya punya konsep yang sama, yaitu not boring. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tahu satu aplikasi bagus buat berbagai keperluan file PDF kalian, yaitu UPDF yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi UPDF adalah PDF editor yang bisa kalian pakai di berbagai device kalian. Bisa di Windows, macOS, Android, iOS, dan cukup satu lisensi aja itu bisa buat 4 device sekaligus. Dengan UPDF, teman-teman bisa edit teks di file PDF, bisa edit gambar, highlight teks,
bisa masukin tanda tangan, sampai buat atur halaman di file PDF itu juga bisa banget. Nggak cuma itu aja, teman-teman juga bisa tambahin password ke file PDF kalian kayak gini supaya lebih aman. Dan bisa scan dokumen jadi format PDF. UPDF ini sekarang juga udah didukung oleh GPT-4 Omni dan DeepSeek R1 supaya ngapain aja jadi lebih gampang dan bisa kasih kalian hasil yang lebih bagus. Jadi kalau minta rangkuman file PDF yang isinya banyak sekalipun, itu juga bisa dirangkumin sama fitur AI di UPDF. Bahkan buat tanya informasi lewat AI Assistant, itu juga bisa langsung tanya di UPDF ini. Sekarang di UPDF juga lagi ada diskon, jadi buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa cek lebih lanjut lewat link ya di deskripsi video ini. Next, buat teman-teman yang sering traveling, terutama naik pesawat, aplikasi Flighty bisa berguna banget buat kalian. Dari tampilan UI-nya aja, aplikasi ini udah kelihatan bagus banget. Jadi di aplikasi Flighty, teman-teman bisa lihat tampilan seperti ini, ada rute penerbangannya. Terus kalau misalnya kalian klik flight kalian, nanti bakal muncul informasi yang lebih detail lagi. Seperti berangkat dari terminal dan gate berapa, bisa sync sama Apple Calendar. Terus kalian juga bisa dikasih tahu beda zona waktunya berapa jam. Terus perkiraan cuaca pas sampai tujuan, dan masih banyak lagi. Bahkan kalian juga bisa lihat perkiraan flightnya itu suka terlambat atau sering on time, atau contohnya kayak gini bisa kasih tahu flightnya itu sering early. Nah, kalian bisa siap-siap datang ke bandara dengan lebih awal. Yang menurut gue ini merupakan informasi yang bagus, dan bahkan karena terlalu detail nih, kalian juga bisa lihat informasi pesawat yang kalian pakai itu udah terbang sejak kapan. Jadi informasinya bener-bener detail banget. Di aplikasi Flighty ini, teman-teman juga bisa tambahin rute penerbangan teman kalian, jadi bisa lihat udah sampai atau belum. Termasuk di aplikasi ini kalian juga bisa dikasih tahu kalau misalnya penerbangan kalian ada delay. Plus aplikasi ini juga ada widgetnya buat ditaruh di home screen iPad supaya kalian bisa ingat jadwal flight kalian. Aplikasi Flighty ini sebenarnya bisa kalian pakai secara gratis, termasuk udah dapat fitur buat catat jadwal penerbangan kalian, terus juga pakai widget juga gratis. Tapi kalau kalian mau ekstra fitur kayak misalnya bisa dikasih tahu kalau ada delay, cek perkiraan cuaca, track record penerbangannya, sync Apple Calendar, dan masih banyak lagi, itu harus berlangganan terlebih dahulu. Ada beberapa opsi, bisa langganan langsung 1 tahun seharga Rp799.000, terus bisa juga langganan Rp69.000 untuk 1 minggu aja. Atau kalau mau beli aplikasinya biar nggak usah langganan pun juga bisa, harganya Rp3.999.000. Kalau buat gue pribadi, gue biasanya langganan yang Rp69.000 per minggu aja sih kalau misalnya lagi jalan-jalan. Apalagi kalau flight kalian ada transit atau ganti pesawat, nah aplikasi seperti Flighty ini bisa membantu banget. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Pencilera. Nah, seperti yang gue contohin di awal tadi, aplikasi Pencilera ini fungsinya buat jadiin Apple Pencil kalian sebagai remote buat ambil foto. Tapi sebagai catatan, karena fitur ini bakal pakai fitur double tap atau squeeze di Apple Pencil, berarti yang bisa cuma Apple Pencil 2nd Gen atau Apple Pencil Pro. Buat foto pakai Apple Pencil, teman-teman harus foto langsung dari aplikasinya, jadi bukan dari aplikasi kamera bawaan iPad. Nanti teman-teman bisa atur nih di setting aplikasinya, mau pakai double tap buat ambil foto atau ganti kamera, dan untuk squeeze juga sama. Nanti kalau teman-teman udah pilih fungsinya buat apa, langsung aja ambil foto dari Apple Pencil kalian kayak gini. Nah, yang lebih bagusnya lagi dari aplikasi Pencilera ini adalah gratis. Jadi teman-teman bisa langsung download aja aplikasi Pencilera dari App Store. Next, buat teman-teman yang pernah lihat video orang yang gambar, tapi kanvasnya itu bisa di zoom terus kayak gini. Nah, gue juga ada ketemu aplikasi yang bisa pakai fitur ini, namanya Canvas Max. Jadi lewat aplikasi Canvas Max ini, teman-teman nggak cuma bisa gambar sketsa atau ilustrasi dengan kanvas yang nggak ada batasnya, tapi kalian juga bisa zoom terus kanvasnya karena nggak ada batasnya juga. Di aplikasinya ini udah ada gambar contohnya kayak gini. Teman-teman bisa zoom terus aja, dan kalau mau tambahin atau gambar lagi sampai sedetail-detailnya itu juga bisa. Dan yang gue suka juga dari aplikasi ini adalah kalian tetap bisa zoom dan gambarnya itu masih tetap high res, jadi kualitasnya nggak akan pecah. Aplikasi Canvas Max ini bisa kalian download secara gratis dari App Store. Tapi gue tetap hitung aplikasi ini sebagai aplikasi yang berbayar sih. Soalnya kalau mau ekspor gambar kalian ke format PNG, JPEG, atau PDF, yang opsinya memang cuma ada 3 itu aja, kalian harus upgrade dulu ke versi Pro. Harganya pas gue cek kemarin itu lagi diskon, jadi Rp169.000 untuk sekali bayar. Atau kalau lagi nggak diskon, harganya itu Rp249.000 sekali bayar. Dan kalian bisa dapat ekstra fitur kayak bisa masukin gambar, teks, dan sebagainya. Next, ini ada browser buat iPad yang menurut gue fiturnya bagus banget, namanya Arc. Dari rating dan review orang-orang juga kelihatan sih aplikasi ini bagus. Ratingnya 4,9 loh untuk aplikasi browser. Jadi seperti browser pada umumnya, kalian bisa pakai Arc ini buat browsing informasi yang mau kalian cari. Tapi browser Arc ini punya beberapa fitur yang gua suka banget. Pertama, tampilannya itu simple banget. Kalau di browser lain, contohnya kayak di Safari, itu kalau kalian lagi buka banyak tab kayak gini kan kelihatan rame banget ya tampilan Safarinya.
Tapi kalau di Arc, semua tab kalian mau berapapun itu bakal diumpetin di sini. Jadi tampilannya pas lagi browsing bisa tetap simple dan enak dilihat gitu. Kalau kalian mau pindah ke tab lain, tinggal diklik aja, atau bisa juga tinggal di swipe seperti ini. Nah, Arc browser ini juga udah dilengkapi dengan fitur-fitur AI supaya kalian juga bisa lebih gampang ketemu informasi yang kalian cari. Di Arc browser ini ada fitur yang namanya Browse for Me. Jadi kalau kalian lagi cari misalnya cafe di sekitar kalian, nanti langsung aja klik Browse for Me, dan nanti hasilnya kalian akan dikasih tahu beberapa website rekomendasi cafe kayak gini kalau mau baca lebih lanjut. Dan gak cuma itu aja, kalian juga langsung dikasih list nama tempatnya. Dan kalau mau diklik lagi juga bisa banget. Yang gue suka tuh cara kasih lihat rekomendasinya rapi banget loh. Ada kategorinya juga. Selain itu, fitur lainnya yang gue suka juga adalah kalau kalian lagi baca artikel terus mau minta dikasih kesimpulannya, kalian tinggal pinch layarnya aja kayak gini, dan nanti kalian bakal langsung dikasih summary-nya. Ini juga fitur yang keren banget. Tuh, rapi banget kan summary-nya, ada icon-iconnya juga. Jadi bacanya juga lebih gampang. Terus fitur lainnya yang gue juga suka banget dari Arc browser ini adalah kalian bisa block ads, cookies, dan trackers. Jadi kalau kalian buka website yang banyak iklannya, itu juga nggak masalah karena kalian bisa baca dengan nyaman tanpa gangguan iklan dan nggak harus pakai reader mode juga. Aplikasi Arc ini bisa kalian download dan pakai secara gratis dari App Store, jadi langsung aja cobain karena aplikasi ini menurut gue oke banget. Dan gue sendiri juga sering pakai Arc browser di iPad karena memang bagus. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi yang namanya Pretty Progress. Jadi aplikasi ini fungsinya buat track berbagai aktivitas kalian atau jadi countdown juga bisa. Teman-teman bisa bikin countdown buat hari penting, atau mau liburan, event tertentu. Nah, kalian bisa pakai aplikasi Pretty Progress ini buat pantau misalnya berapa hari lagi atau udah berapa persen dan sebagainya. Aplikasi Pretty Progress ini bakal cocok banget buat kalian pakai sebagai widget di home screen iPad supaya kalian bisa lihat progresnya udah sampai mana atau berapa hari lagi. Template-nya ada banyak banget dan bagus-bagus tampilannya, bahkan ada yang temanya Windows XP kayak gini. Aplikasi Pretty Progress ini bisa kalian pakai secara gratis, cuma yang versi gratis itu pilihan temanya lebih terbatas. Tapi kalau mau akses semua fitur dan tema widgetnya, kalian bisa upgrade ke versi Pro dengan harga 19.000 per bulan, atau bisa juga beli aplikasinya seharga 149.000 buat sekali bayar aja. Aplikasi Pretty Progress ini juga ada yang buat iPhone dan Apple Watch, jadi kalian tetap bisa pantau progres kalian dari berbagai device. Next, ini ada aplikasi buat nyatet, tapi kalian harus benar-benar fokus buat nyatet di aplikasi ini. Nama aplikasinya adalah Danger Notes. Kenapa dibilang danger? Karena kalau misalnya kalian lagi nyatet nih, terus nanti kalian berhenti nyatet dalam waktu tertentu, itu nanti catatan kalian bisa hilang. Tujuan aplikasi ini biar kalian bisa fokus sih, jadi nggak lagi sambil ketik terus sambil buka Instagram atau buka TikTok, dan akhirnya ketiknya jadi lama kelarnya, tapi bener-bener kalian dibikin fokus buat kerjain kerjaan itu aja. Jadi cara pakai aplikasi ini tuh kalian tentuin dulu teman-teman mau fokus ketiknya berapa lama, dan nanti pas kalian lagi ketik, kalau kalian berhenti sebentar nanti bakal ada tandanya kayak gini. Nah, kalian harus lanjut ketik nih, kalau enggak nanti catatan kalian bakal hilang kayak gini. Jadi kalian harus terus fokus ketik sampai durasi waktu yang udah kalian tentuin di awal tadi, nanti baru catatannya bisa di-save. Aplikasi Danger Notes ini bisa langsung kalian download dari App Store, dan aplikasi ini bisa kalian pakai secara gratis, cuma kadang bisa ada iklannya. Next, buat teman-teman yang sering bolak-balik buka Instagram Reels, buka TikTok, YouTube, termasuk gua sendiri juga kadang begitu. Nah, aplikasi yang satu ini bisa bantu mengurangi kebiasaan kayak gitu. Nama aplikasinya adalah OneSec. Jadi lewat aplikasi ini, teman-teman bisa atur supaya pas kalian buka satu aplikasi, nanti bakal ada pengingatnya kayak gini nih, supaya kalian berhenti dulu sebentar buat pikir lagi mau buka aplikasinya atau enggak. Kalau mau lanjut buka aplikasinya, kalian tinggal langsung lanjut aja, tapi kalau misalnya nggak jadi buka aplikasinya, itu juga bisa banget. Teman-teman juga bisa lihat nih, udah berapa kali kalian bolak-balik ke aplikasi itu dalam 24 jam, jadi kalian bisa pikir-pikir lagi mau buka aplikasinya atau nggak usah. Aplikasi ini lumayan efektif loh, karena gue juga kadang bisa bolak-balik buka TikTok, YouTube Shorts, atau Instagram Reels. Karena gampang banget buat swipe nonton terus. Nah, dengan aplikasi OneSec ini, gue pun juga beberapa kali akhirnya nggak jadi buka aplikasinya dan bisa lanjut ngerjain kerjaan lain yang lebih penting. Buat setting aplikasi OneSec ini, sebenarnya perlu dikombinasiin sama aplikasi shortcuts di iPad, dan caranya ada 7 steps, jadi cukup gampang. Dan panduan langkah-langkahnya juga udah ada di aplikasinya. Aplikasi OneSec ini adalah aplikasi berbayar dan harganya oke banget menurut gua. 99.000 per tahun atau 8.000-an aja per bulan. Atau kalau mau beli aplikasinya juga bisa, harganya 800.000 untuk sekali bayar.
Next, kita lanjut lagi, ada aplikasi Yoink. Jadi aplikasi Yoink ini fungsinya buat kasih kalian fitur drag and drop yang lebih bagus di iPad kalian. Nah, lewat aplikasi Yoink, teman-teman bisa buka aplikasi Yoink dengan tampilan slide over kayak gini, sambil buka aplikasi lain. Dan teman-teman bisa download foto, download URL, langsung di drag aja ke Yoink seperti ini. Dan yang gue suka dari aplikasi ini adalah pas lagi drag and drop, terutama dari folder yang berbeda-beda, teman-teman bisa tampung dulu filenya di Yoink, dan nanti kalian bisa bikin stack seperti ini buat gabungin beberapa file sekaligus. Dan nanti kalian bisa langsung kirim atau pindahin filenya sekaligus. Jadi kalian nggak perlu lagi bolak-balik kumpulin filenya dari folder yang berbeda-beda, tapi bisa kalian tampung dulu di aplikasi Yoink dan nanti bisa kalian kirim atau pindahin sekaligus. Nggak cuma buat drag and drop aja, tapi teman-teman juga bisa lihat clipboard history atau riwayat copy paste kalian. Yang penting kalian perlu nyalain fitur monitor clipboard, bisa pilih buat dimonitor berapa menit atau nggak ada batas waktunya juga bisa. Dan nanti semua yang kalian copy paste bakal masuk ke aplikasi Yoink. Oh ya, aplikasi Yoink ini juga terintegrasi sama iPadOS, jadi files yang ada di Yoink ini bisa kalian akses juga dari aplikasi files di iPad. Aplikasi Yoink ini adalah aplikasi berbayar, harganya Rp99.000 untuk sekali bayar aja. So, itu dia 10 rekomendasi aplikasi bagus buat iPad kalian, supaya teman-teman bisa maksimalin iPad kalian lebih jauh lagi. Kalau menurut teman-teman, aplikasi apa nih yang kalian tertarik buat cobain di iPad kalian? Coba share di komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini, dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!